tentang bagaimana orang-orang hidup di sana. Bisa dikatakan, ini adalah negeri beton, pasir, kapal, dan pajak yang rendah. Ini adalah negara Amerika Tengah di mana orang-orang tinggal di gedung-gedung beton bertingkat tinggi, kapal-kapal dagang melewati kanal sempit untuk menghasilkan uang bagi Panama, dan rakyatnya tidak dikenai pajak. Dengan luas wilayah 75.000 km persegi, Panama hanya memiliki populasi 4,5 juta jiwa. Negara ini, yang menempati urutan ke-117 di dunia dalam hal luas wilayah, merupakan negara terpadat ke-130 dalam hal jumlah penduduk. Ibu kota negara ini terletak di pusat negara dan dikenal sebagai Panama City. Bagian utara negara ini menghadap ke Laut Karibia, sedangkan bagian selatan menghadap ke Samudra Pasifik. Tetangga perbatasan daratnya adalah Costa Rica di sebelah barat dan Kolombia di sebelah timur. Pada suatu waktu mereka bahkan bersatu dengan Kolombia, tetapi pada tahun 1903, dengan dukungan Amerika Serikat, mereka memisahkan diri dari Kolombia dan mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Ini adalah bagaimana bendera Panama dirancang setelah kemerdekaan, dengan persegi panjang yang dibagi menjadi 4 dan 2 bintang dengan warna yang berbeda. Bendera mereka sangat menarik perhatian dan indah dalam penampilan. Negara ini terkenal dengan terusan Panama yang terkenal. Y obviamente también Panamá tiene el canal de Panamá que también se puede visitar y entender un montón de la... Terusan ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik dan memberikan kemudahan perjalanan yang luar biasa bagi perusahaan pelayaran. Tentu saja, hal ini membuka jalan bagi jutaan dolar untuk masuk ke kas Panama. Terusan Panama adalah tempat yang sangat penting karena secara statistik dikatakan sebagai lintasan tersempit di peta dunia. Terusan ini tentu saja merupakan salah satu karya buatan manusia terbesar di dunia. Hal ini membawa fakta yang menarik. Ini adalah satu-satunya negara di dunia di mana matahari terbit di Pasifik dan terbenam di Atlantik. Jika Anda melihat betapa sulitnya kapal-kapal melewati terusan ini, Anda dapat melihat bahwa bagian yang membagi benua ini menjadi dua ini sangat sempit. Berkat kapal-kapal yang melewati ruang sempit ini, Panama dikatakan menjadi tuan rumah bagi 15% lalu lintas perdagangan global dunia. Bayangkan Anda memiliki sebuah lorong sempit yang membelah benua dan berkat lorong ini, Anda mendapatkan banyak uang dari perdagangan. Mungkin telepon di tangan Anda, komputer di meja Anda, dan banyak lagi barang-barang Anda yang sampai kepada Anda melalui jalur kapal ini. Inilah sebabnya mengapa Panama telah diakui oleh berbagai perusahaan riset sebagai kekuatan maritim terbesar di dunia sejak tahun 1994. Anda sudah bisa menebak bahwa kekuatan ini bukan tentang kekuatan armada, tetapi tentang volume perdagangan. Negara ini memiliki ekonomi yang stabil, tetapi juga berhasil menarik orang dengan kemudahan hidupnya. Di negara yang dikelilingi oleh lautan, tentu saja diharapkan ada banyak ikan. Panama adalah pengekspor utama ikan dari Amerika Tengah ke seluruh Amerika, dan memancing adalah sumber mata pencaharian terbesar bagi orang-orang di negara ini. Memancing adalah sumber pendapatan yang baik di negara ini, sehingga orang-orang terbiasa bangun pagi. Tidak hanya memancing, tetapi seluruh negara Panama memulai hari dengan sangat awal. Tidak seperti negara lain di dunia, orang-orang mulai bekerja pada jam 8 pagi, bukan jam 9 pagi. Bahkan ada banyak orang yang berolahraga pada pukul 7 pagi. Karena matahari terbenam pada pukul 6 sore di negara ini, orang tidak boleh melewatkan matahari terbenam. Oleh karena itu, mereka mulai bekerja 1 jam lebih awal di pagi hari dan menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum matahari terbenam di tempat kerja dan melihat matahari terbenam. Kantor bisnis di negara ini biasanya terdiri dari gedung-gedung pencakar langit yang panjang dan tipis. Pada saat yang sama, bangunan dengan konsep pusat kehidupan tempat tinggal para elit negara ini juga dibangun dari struktur yang besar. Namun tentu saja, ada juga warga Panama yang tinggal di bangunan sederhana. Se paga 2,25 la hora y creo que en la ciudad de Panamá el salario es un poquito más alto, llegando más o menos a un promedio de $650 por mes. Las profesiones más habituales para mí son, hay muchas personas, abogados, médicos, periodistas,
y muchas personas que se dedican a crear empresas, son empresarios. Negara ini menawarkan kondisi pajak yang menguntungkan dan menarik bagi ekspatriat, yang memungkinkan para pebisnis asing yang datang ke Panama untuk tinggal di tempat tinggal mewah. Bahkan dikatakan bahwa 25% dari 4,5 juta populasi negara ini terdiri dari orang asing. Jika ekspatriat atau penduduk lokal ingin membeli rumah, harga rata-rata apartemen yang layak di Panama adalah sekitar 180.000 hingga 250.000 dolar AS. Perlu dicatat bahwa negara ini adalah negara Amerika Latin pertama yang mengadopsi dolar AS sebagai mata uangnya. Dimungkinkan juga untuk menyewa apartemen yang sangat indah dan mewah di Panama City dengan anggaran bulanan $1.000. Sewa bulanan apartemen ini bisa mencapai $1.500. Jika Anda tidak ingin tinggal di pusat ibu kota, tetapi sedikit di luar kota, Anda dapat dengan mudah menemukan tempat tinggal dengan harga hingga $500 per bulan. Karena ada kota-kota kecil yang mengelilingi ibu kota. Daerah dengan kualitas terbaik di kota ini adalah tempat-tempat seperti Costa del Este di pesisir pantai. Sebuah keluarga dengan penghasilan $3.000 atau $4.000 per bulan dapat menyewa apartemen yang layak di sekitar Costa del Este, memiliki tetangga yang berkualitas, dan bahkan bermain golf di lingkungan sekitar. Luas rata-rata apartemen dengan 3 kamar tidur di ibu kota berkisar antara 100 dan 140 meter persegi. Ada juga yang mengatakan bahwa jika Anda pergi ke daerah yang lebih kaya di Panama City, Anda akan melihat bahwa orang-orang di sana memiliki kulit yang jauh lebih putih daripada penduduk setempat. Orang-orang berkulit putih ini sebenarnya bukan orang Panama. Mereka adalah orang-orang yang datang dan pindah ke sana di kemudian hari. Oleh karena itu, orang berkulit putih di negara ini lebih rentan dirampok, karena mereka adalah mayoritas orang kaya. Orang yang memiliki uang dianggap sangat terhormat di negara ini. Jika orang lokal menyadari bahwa Anda tidak memiliki uang, rasa hormat mereka terhadap Anda akan berkurang, dan mereka tidak akan memberikan penghargaan untuk banyak hal. Sebagai contoh, ada juga tradisi klub di negara ini. Komunitas kaya menjadi anggota klub tertentu. Anda bisa menganggap klub-klub ini sebagai semacam yayasan. Sejumlah besar uang secara teratur diinvestasikan di klub-klub ini oleh orang-orang kaya. Sebagai contoh, bergabung dengan klub bisa menghabiskan biaya sebanyak $100.000. Setelah itu, pembayaran bulanan dilakukan di muka untuk kelangsungan klub. Seiring berjalannya waktu, klub-klub ini menjadi terkenal dan ternama di negara ini dan menjadi cap reputasi dan prestis Anda. Di sisi lain, mereka yang belum pernah ke Panama mengira Panama adalah sebuah desa yang dikelilingi oleh dedaunan dan pohon-pohon palem. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Ibu kota mereka, Panama City, saat ini merupakan salah satu kota paling maju di Amerika Selatan. Sebagai contoh, mereka yang mendengar bahwa tidak ada pajak penghasilan di negara Amerika Tengah mungkin berpikir bahwa sistem di sana belum mapan dan mereka akan pergi ke negara di pedesaan. Kemudian mereka akan terkejut ketika melihat sebuah negara yang urban dan maju. Ketika Anda melihat penduduk lokal di negara yang indah ini, mereka memiliki penampilan khas Amerika Tengah. Mereka terlihat seperti orang Costa Rica dan Kolombia yang berada di sebelahnya. Baik pria maupun wanita memiliki kulit yang gelap dan kecoklatan. Para pria biasanya memiliki tubuh yang berotot dan atletis, sementara para wanita memiliki lekuk tubuh montok yang sering terlihat di Amerika Latin. Para wanitanya ramah, bersemangat, dan berhati hangat. Karena alasan ini, pria dari Kanada dan Amerika Serikat sangat tertarik dengan wanita Amerika Latin. Sebaliknya, orang Eropa tidak akan pernah berpikir untuk menetap di negara-negara Amerika Latin seperti Panama karena masalah keamanan. Bagi orang Eropa, masalahnya bukan hanya tentang kepercayaan. Eropa adalah tempat di mana hujan turun, bahkan di musim panas, dan orang-orang mengenakan jaket karena cuaca dingin. Panama, sebaliknya, adalah tempat yang membuat orang berkeringat sepanjang waktu dan mengundang berbagai alergi. Ada juga banyak makhluk liar di Panama, dan orang Eropa tidak terbiasa hidup di antara mereka. Sebagai contoh, Panama memiliki 9,6 spesies burung dan merupakan salah satu dari 20 negara dengan jumlah spesies burung terbanyak di dunia. Karena alasan ini, orang Eropa mungkin alergi terhadap makhluk-makhluk ini. Mereka mungkin tidak ingin tinggal di iklim yang membuat mereka selalu berkeringat karena panas.
Dalam hal kecantikan, wanita Kolombia adalah favorit di antara para pria yang datang ke sini dari luar negeri. Namun, dapat dikatakan bahwa pria Kanada dan pensiunan Ali Ayalas menikahi wanita muda Panama. Orang-orang di sini tidak mudah sakit, tubuh mereka lebih tahan terhadap alam karena iklim tropis yang hangat dan kulit mereka tebal. Hobi terbesar masyarakat Panama tidak diragukan lagi adalah hubungan antara pria dan wanita. Baik pria maupun wanita memiliki fisik yang kuat dan hormon mereka bekerja keras. Selain itu, seperti di hampir semua negara Amerika Latin, menari dan hubungan keluarga adalah dasar kehidupan bagi mereka. Di negara-negara Amerika Latin seperti Panama, orang-orangnya sangat menghargai emosi. Orang-orang di sini hidup untuk keluarga dan teman-teman mereka, bukan untuk uang dan karier. Tentu saja, pria senang dengan wanita mereka, dan wanita sangat diinginkan dan hangat terhadap pria. Di Amerika Latin, hanya Brasil yang memiliki jumlah perceraian yang tinggi, dan dalam hal ini, orang Brasil mungkin memimpin dunia dalam hal perceraian. Fakta bahwa tingkat perceraian di Brasil memimpin dunia mungkin terkait dengan populasinya yang besar. Di Panama, bagaimanapun, populasinya kecil, jumlah pria dan wanita lebih sedikit dan orang-orang lebih setia pada hubungan mereka. Ini karena jika seseorang yang tinggal di Panama kehilangan pasangannya, mereka mungkin tidak seberuntung orang Brasil untuk menemukan yang baru di negara yang sama. Bagaimanapun juga, saya pikir tidak adil bagi para wanita cantik di Panama untuk menipu para wanita yang begitu montok dan cantik. Khususnya di Panama City, Anda akan melihat beberapa wanita yang sangat menarik yang akan membuat Anda terpesona. Itulah sebabnya pria Panama bekerja untuk membuat wanita mereka bahagia dan berusaha keras untuk membesarkan anak-anak mereka. Wanita adalah aset paling berharga dan kegembiraan hidup bagi para pria di sana. Bahkan jika seorang pria Panama tidak memiliki mobil atau rumah, ia dapat mencapai kebahagiaan yang sama hanya dengan istri dan anak-anaknya. Bagi mereka, merasa bahagia bukanlah tentang materi, melainkan tentang keluarga. Namun meskipun demikian, masih ada pria di negara ini yang menyukai cinta satu malam. Di Panama, ada rumah-rumah yang disewakan dengan konsep garasi untuk hubungan jangka pendek. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut Panama Push Button Motels di negara ini. Tempat-tempat ini terlihat seperti garasi di film-film Amerika dan dibangun dengan warna merah muda. Orang-orang tidak pergi ke sana untuk menginap, mereka pergi ke sana untuk satu tujuan dan satu tujuan saja, mendapatkan pengalaman seksual yang bisa mereka dapatkan. Bahkan tidak ada staf yang bekerja di hotel garasi agar orang-orang tidak ketahuan berselingkuh dari pasangannya. Anda pergi ke sana dan membayar $10 per jam, dan garasi akan membukakan pintunya untuk Anda. Itu, teman-teman, adalah hobi besar orang-orang Panama. Ada juga yang mengklaim bahwa ruang garasi ini adalah tempat pertemuan atau persembunyian para penjahat yang sedang dalam pelarian dari negara. Karena tidak ada pemeriksaan identitas, dan Anda bisa masuk ke kamar-kamar itu dengan membawa uang. Jadi, orang yang bersalah dapat bersembunyi di sana untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda baru saja menetap di Panama dan belum memiliki pasangan, Anda juga bisa mencoba memuaskan kebutuhan Anda di lingkungan yang lebih tenang. Di ibu kota misalnya, ada banyak tempat di mana wanita cantik dan seksi dan pria berotot kuat nongkrong di malam hari. Anda bisa menemukan puluhan kafe dan klub malam. Seperti yang Anda ketahui, orang Amerika Latin sudah sangat tertarik untuk bertemu dan berbicara dengan orang baru. Mereka sangat ramah dan murah senyum karena genetika dan karakter mereka. Jika Anda sedikit berhati-hati dengan pakaian, riasan, atau rambut Anda pasti akan menarik perhatian seorang wanita Panama yang cantik atau pria tampan yang punya banyak uang. Oleh karena itu, Anda tidak perlu malu berada di negara Amerika Latin dan bergaul dengan penduduk setempat. Di klub-klub malam ini juga terdapat gadis-gadis penari yang berpakaian serupa, yang semuanya menjadi favorit para pria Amerika karena kecantikan dan kulit mereka yang mulus. Meskipun ini adalah sumber hiburan dan penghasil uang bagi orang miskin di negara ini, orang kaya dan elit menikmati pergi ke kasino. Oleh karena itu, jika Anda mengunjungi Panama pada siang hari, Anda mungkin tidak akan melihat banyak orang. Semua sektor di negara ini umumnya beroperasi di malam hari, dan orang-orang tidur di siang hari. Namun demikian, orang Panama menampilkan diri mereka sereligius mungkin. Sebagai contoh, mereka memiliki pepatah yang terkenal.
Jika Anda bertanya kepada tukang ledeng apakah dia bisa datang besok pagi dan memperbaiki keran air saya, dia akan menjawab, "Manana si Dios quiere," yang berarti jika Tuhan ingin saya datang. Selain kehidupan yang menyenangkan dengan orang-orang yang cantik, orang-orang Panama juga religius. Mereka berpesta gila-gilaan di malam hari dan pada siang hari mereka pergi ke gereja untuk berdoa dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ini adalah fakta yang menarik bahwa masyarakat yang sangat menyukai hiburan juga sangat religius. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang Panama menghargai nilai-nilai spiritual dan menikmati kesenangan duniawi pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, ini adalah negara di mana seseorang yang pergi ke gereja pada siang hari dapat minum di rumah pada malam hari di hari yang sama. Ketika Anda berjalan di jalanan negara ini, Anda akan melihat banyak pedagang kaki lima, baik pria maupun wanita. Banyak orang lanjut usia yang mencoba mencari nafkah dengan menjual barang-barang di jalanan atau melakukan pekerjaan dasar lainnya. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah pensiunan dan bekerja sambilan. Kaum muda dapat bekerja di bidang konstruksi dan mereka yang memiliki sedikit modal cenderung membuka toko. Dengan cara ini, mereka bertujuan untuk menghasilkan uang yang lebih baik dengan pekerjaan jangka panjang daripada pekerjaan sementara sehari-hari. Ada juga ribuan orang di jalanan di Panama yang mencari pekerjaan apapun. Mengingat jumlah penduduk dan luasnya negara ini, tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di sana dalam waktu singkat. Meskipun demikian, pemerintah Panama menawarkan banyak insentif kepada para pensiunan. Para pensiunan Panama mendapatkan diskon 25% untuk perjalanan darat dan udara di beberapa restoran dan museum di negara ini. Terlepas dari kondisi ekonomi yang sulit ini, orang Panama tidak pernah kehilangan antusiasme untuk hidup. Mereka selalu bersemangat, hidup secara positif dan bahagia dalam diri mereka. Sebagai contoh, mereka memiliki pepatah yang mengatakan bahwa perang adalah omong kosong, ini semua tentang manuver. Orang Panama benar-benar memancarkan kehidupan yang positif. Dengan kata lain, orang Panama melihat diri mereka sendiri dalam perjuangan untuk bertahan hidup dan tidak takut akan kesulitan. Jika Anda pergi ke Panama, Anda akan melihat bahwa setiap orang yang akan Anda temui di sana memiliki karakter yang kuat dan bertindak secara dewasa. Orang Panama adalah pekerja keras dan merupakan orang dewasa sejati dari usia 7 hingga 70 tahun. Meskipun masyarakat lokal sangat harmonis di antara mereka sendiri, mereka tidak senang dengan birokrasi dan politik. Mereka percaya bahwa ada korupsi besar-besaran di negara ini, meskipun banyak orang tidak mau mengakuinya. Masyarakat Panama tidak puas dengan politik dan mengharapkan para pemimpin mereka untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi mereka. Saya rasa di banyak negara di Amerika Selatan, korupsi dan masalah ekonomi terkait masih ada. Contoh terbaik dari hal ini tentu saja Venezuela. Selain itu, jika Anda ingin berbelanja di toko lokal Panama, jangan pernah mencoba menawar, terutama orang-orang dari latar belakang Slavia dan Timur Tengah yang suka menawar. Namun tidak demikian halnya di negara-negara Amerika Tengah seperti Panama. Namun, karena kondisi kehidupan yang sangat sulit di negara ini, orang-orang ingin mendapatkan uang penuh untuk produk yang mereka jual, dan mereka benar untuk melakukannya. Ingat, Costa Rica juga mengalami situasi yang sama. Beberapa produk di negara ini sangat mahal. Sebagai contoh, produk yang bisa Anda beli seharga $2 di Amerika Serikat bisa berharga $25 di toko Panama. Para pensiunan yang datang untuk tinggal di Panama dari Kanada atau Amerika Serikat menghabiskan rata-rata $2.000 per bulan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Panama. Aliran uang masuk ke negara ini juga meningkatkan pendapatan nasional warga Panama. Las personas de Panamá, la verdad que son bastante agradables, pueden ser un poquito tímidas al principio, pero después que agarran confianza, la verdad que son personas muy agradables. Bagian timur Panama khususnya memiliki hutan yang lebat dan sejak tahun 2000-an, hutan tersebut telah ditebang dan dibuka untuk pertambangan. Meskipun hal ini terlihat seperti investasi di negara ini, lahan hijau Panama berubah menjadi tumpukan batu. Perusahaan-perusahaan pertambangan ini biasanya berbasis di Kanada.
Karena alasan ini, para pencinta lingkungan Panama tidak senang dengan tren ini dan mengkritik pemerintah mereka di setiap kesempatan. Karena tambang-tambang tersebut menghancurkan ruang hijau mereka, mencemari sumber air alami mereka, dan membuat orang sakit karena gas kimia yang mereka sebarkan. Di sisi lain, negara ini memiliki masalah imigrasi. Karena Panama terletak di jalur migrasi utara ke selatan dan selatan ke utara, ada migran dari negara-negara Karibia yang tidak aman seperti Haiti, serta dari negara-negara Amerika Selatan yang berbahaya seperti Venezuela. Menurut statistik, lebih dari 500.000 orang bermigrasi ke Panama pada tahun 2023 saja. Sebagian besar dari mereka adalah migran yang memasuki negara ini secara ilegal melalui hutan Darien. Karena itu, keamanan di Panama patut dipertanyakan. Saat Anda berjalan-jalan di sekitar ibu kota, Anda akan melihat banyak pos pemeriksaan polisi dan patroli polisi. Polisi tidak pernah menginginkan sesuatu terjadi pada turis, terutama dari Amerika Serikat. Karena jika sesuatu terjadi pada warga negara AS di Panama, itu berarti negara tersebut akan masuk ke dalam proses politik yang akan menimbulkan masalah. Dan mereka tidak pernah ingin ambil bagian dalam hal itu. Pemerintah Panama tidak ingin imigran ilegal tinggal di negara ini. Jika Anda dihentikan oleh patroli polisi saat berjalan di Panama dan Anda tidak memiliki surat-surat resmi untuk tinggal di sana, kemungkinan besar Anda akan dideportasi. Polisi Panama sangat tidak kenal ampun terhadap imigran gelap dari negara-negara yang berada di bagian utara, seperti Nicaragua, El Salvador, dan Honduras. Karena negara-negara ini adalah rumah bagi beberapa orang yang paling tidak aman dan dikriminalisasi di Amerika Tengah. Namun, jika Anda memiliki izin tinggal dan izin tinggal di Panama, mereka tidak akan mengekstradisi Anda meskipun Anda adalah seorang penjahat di negara lain. Panama hanya mendeportasi mereka yang masuk secara ilegal, dan mereka yang tidak memiliki izin tinggal. Di sisi lain, bank dan toko perhiasan adalah tempat yang paling sering dirampok di negara ini. Jika Anda pergi ke bank di Panama, Anda mungkin akan mengalami perampokan pada hari itu. Terutama di bulan Desember, ketika pengangguran tertinggi di negara ini, jumlah perampokan mulai meningkat. Pada bulan-bulan musim panas, orang-orang mencari pekerjaan melalui pariwisata dan mencari nafkah. Namun, ketika pekerjaan musiman berakhir, tingkat kejahatan meningkat di negara ini. Meskipun sifat perampokan ini terkadang terkait dengan bank, terkadang juga bisa berupa sepatu mahal di depan rumah. Ada juga fakta menyedihkan bahwa sebagian besar dari hampir 1 juta penduduk miskin di negara ini menggunakan listrik dan air secara ilegal. Penduduk lokal yang mampu di sana mengeluh bahwa mereka secara tidak langsung membayar tagihan untuk penggunaan ilegal ini. Kelas kaya di negara ini mengklaim bahwa orang miskin tidak membayar banyak hal dan pengeluaran mereka tercermin dalam tagihan orang kaya. Mungkin saja pemerintah Panama khawatir jika mereka memberlakukan pembatasan pada kebutuhan dasar kehidupan masyarakat miskin yang merupakan 1/4 dari negara itu, akan ada protes besar-besaran. Jadi mereka mungkin mengabaikan tagihan mereka. Terlepas dari berbagai keuntungan pajak yang dinikmati Panama, sekitar 1 juta dari 4,5 juta penduduk Panama hidup dalam kemiskinan. Mereka yang paling berjuang melawan kemiskinan sebagian besar adalah orang-orang dari Afrika dan petani di daerah pedesaan. Diyakini ada ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan di negara ini. Masalah lainnya adalah terbatasnya lahan di negara ini, yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Meskipun sebagian besar penduduk lokal dapat menemukan pekerjaan di sektor-sektor seperti keuangan, perbankan, pariwisata, logistik, dan asuransi, jumlah total pekerjaan di negara ini hanya mampu menyediakan lapangan kerja untuk 75% populasi. Karena kebutuhan akan pekerjaan, gaji di negara ini tidak mencapai tingkat yang sangat tinggi. Gaji rata-rata bagi mereka yang memiliki pekerjaan di negara ini mulai dari $300 AS hingga $750 AS. Sangat tidak mungkin seorang warga lokal Panama dapat menghasilkan lebih dari $1.000 per bulan. Misalnya, jumlah total uang yang masuk ke rumah keluarga Panama yang terdiri dari 4 orang di negara ini tidak melebihi $800 hampir sepanjang waktu. Gaji pensiunan di negara ini juga sangat rendah. Pensiunan Panama hanya berpenghasilan $200 per bulan dan tidak masuk akal jika mereka bisa hidup dengan gaji $200. Dari 1 juta orang miskin di negara ini, sekitar 650.000 orang dikatakan berada di bawah garis kelaparan. Jika Anda pergi ke lingkungan mereka,
Rumah-rumahnya seringkali pucat dan seperti rumah kumuh. Bangunan apartemen Spanyol yang berusia lebih dari 100 tahun belum pernah dirawat atau diperbaiki dengan cara apapun, sehingga catnya terkelupas dan lembab. Sehingga orang-orang yang tinggal di sana juga terlihat tidak terurus. Dikabarkan juga ada banyak korupsi di Panama. Misalnya, suap harus dibayarkan untuk menyelesaikan proses bisnis. Pekerjaan sengaja diperlambat atau dihentikan. Idenya adalah para pejabat ingin menerima suap dari Anda. Orang-orang yang ingin melepaskan diri dari semua kemiskinan dan perjuangan untuk bertahan hidup secara alami terlibat dalam kegiatan ilegal. Karena Panama berada di jalur transit dua negara penting, Meksiko dan Kolombia, maka ada perdagangan narkoba ilegal yang sangat besar di sana. Orang-orang miskin membuat kapal selam buatan sendiri untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang dan menggunakannya untuk menjual zat terlarang seperti kokain ke tempat-tempat seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Tujuan mereka adalah melakukan pengiriman yang sukses tanpa tertangkap polisi, lalu melarikan diri ke negara yang jauh untuk menjauh dari kemiskinan. Karena Panama adalah koloni Spanyol di masa lalu, bahasa Spanyol adalah bahasa utama yang digunakan di negara ini, seperti halnya di banyak negara Amerika Latin saat ini. Meskipun Kolombia ingin mempertahankan Panama, fakta bahwa terusan Panama melayani kepentingan Amerika Serikat membuat AS mendukung Panama dan Kolombia tidak dapat mencegah pemisahan ini. Segera setelah kemerdekaan Panama, Amerika Serikat mengambil alih proyek terusan dari Prancis dan berhasil membangun terusan Panama dalam waktu 10 tahun. Dikatakan bahwa 27.500 pekerja meninggal akibat tanah longsor, penyakit menular, dan berbagai kecelakaan kerja. Jadi terusan yang memungkinkan Anda menyeberang dari satu samudra ke samudra lain dan dilalui puluhan ribu kapal setiap tahunnya, sebenarnya adalah proyek buatan untuk tujuan komersial. Ini merupakan proyek yang sukses oleh para insinyur untuk perdagangan maritim modern. Sejak pembangunannya, terusan ini telah dan terus menjadi instrumen utama perdagangan maritim global. Ada juga foto Presiden AS Theodore Roosevelt yang mengenakan topi jerami pada tahun 1904 saat kanal sedang dibangun, yang kemudian menjadi populer di Panama dan dikenal sebagai topi Panama. Saat ini Anda dapat melihat banyak orang mengenakan topi jerami di Panama dan ada perselisihan antara Ekuador dan Panama mengenai asal-usul topi tersebut. Saat ini, pada kenyataannya banyak proyek besar yang telah membantu Panama berkembang didanai oleh Amerika Serikat. Jembatan Amerika adalah contoh lainnya. Jembatan ini menghubungkan pintu masuk ke Samudra Besar di Panama dengan terusan Panama dan dibangun oleh Amerika Serikat. Gedung-gedung pencakar langit di ibu kota dan investasi perusahaan-perusahaan penting sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Hingga 100 tahun yang lalu, Panama secara harfiah adalah sebuah desa yang terdiri dari rawa-rawa dan hutan belantara yang dalam di mana Anda bisa tersesat. Setelah kemerdekaan, AES berinvestasi besar-besaran di negara ini. Tentu saja mereka tidak melakukannya dengan cuma-cuma dan mereka menuai hasil dari investasi mereka di Panama. Sebagai contoh, berkat Panama, mereka dapat memasarkan produk mereka ke luar negeri. Sebagai contoh, Panama adalah negara di mana Coca-Cola pertama kali ditawarkan untuk dijual di luar Amerika Serikat. Orang Amerika membawa Coca-Cola ke negara ini pada tahun 1906, hanya 3 tahun setelah pembebasan Panama, dan mulai menjualnya. Ada juga komunitas Cina yang signifikan di negara ini, dan orang-orang ini adalah pelopor bisnis elektronik di Panama. Mereka dapat membuka toko telepon dan menjual telepon atau membawa perangkat elektronik lainnya dari Cina dan memperdagangkannya di sini. Salah satu tempat paling populer untuk dikunjungi di ibu kota Panama City adalah Kepulauan Amador. Ketika Anda pergi ke sana, Anda dapat dengan mudah melihat seluruh Panama dari sisi yang berlawanan. Tempat ini dinamai sesuai dengan nama presiden pertama mereka, Amadora Guerrero. Jika dilihat dari atas, Amador terlihat seperti cabang-cabang bunga dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Karena pulau-pulau ini berdekatan satu sama lain, mereka terhubung oleh jalan raya dan transportasi difasilitasi dengan cara ini. Selama pembangunan terusan Panama, banyak bahan bangunan yang digali dan bahan-bahan ini digunakan dalam pembangunan jalan di Kepulauan Amador. Berbicara tentang transportasi, Panama City, ibu kota negara ini, juga memiliki sistem kereta bawah tanah. Tidak hanya taksi dan bus, sistem kereta bawah tanah ini juga memungkinkan orang untuk pergi ke berbagai tempat di kota ini.
Salah satu kesenangan orang kaya di kota di pulau-pulau ini adalah memiliki kapal pesiar dan menikmati tur dan relaksasi di sekitar pulau-pulau dengan kapal pesiar mereka. Di negara ini, para imigran dapat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah swasta berkualitas internasional di negara ini. Sekolah-sekolah tersebut menggunakan bahasa Spanyol dan Inggris. Bahkan jika Anda mengirim anak Anda ke sekolah swasta saat tinggal di Panama, perlu dicatat bahwa beberapa anak merokok, terutama di sekolah menengah. Dengan kata lain, tidak cukup hanya menginvestasikan uang di sekolah swasta dan menyekolahkan anak Anda di sekolah yang bagus di sana agar anak Anda tumbuh dengan baik. Dalam hal pendidikan, Anda mungkin akan terkejut bahwa, misalnya, sebuah keluarga yang pindah dari Kanada ke Panama mengklaim bahwa pendidikan lebih baik di sekolah-sekolah Panama. Mereka mengatakan bahwa anak-anak diajarkan tabel perkalian di kelas 6 atau 7. Pada awalnya, informasi ini terdengar seperti lelucon, tapi alasan mereka sangat masuk akal. Dia berbicara tentang fakta bahwa Kanada membutuhkan orang-orang yang menjadi buruh daripada profesional yang sangat terampil. Negara ini lebih membutuhkan pekerja dan pengrajin daripada pengacara dan dokter. Itu sebabnya, kata mereka, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak di sekolah umum Kanada sangat mendasar. Namun di Panama justru sebaliknya. Karena di sana, Anda juga membutuhkan lebih banyak orang berpendidikan tinggi untuk memajukan negara. Untuk alasan ini saja, Panama bisa menjadi pilihan logis bagi beberapa keluarga. Dengan kata lain, mereka dapat mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta di Panama, sementara di negara asal mereka dapat mengirim mereka ke sekolah negeri. Atau seseorang yang tidak pergi ke rumah sakit swasta di negaranya dapat memperoleh layanan dengan kualitas terbaik di klinik swasta di Panama tanpa harus pergi ke rumah sakit umum, karena layanannya lebih murah. Selain itu, sektor medis di Panama juga lebih berkembang secara negara dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Karena setelah kemerdekaan mereka membawa pelatihan medis dan teknologi dari Amerika Serikat di bidang medis, seperti di hampir semua sektor. Hal ini membuat mereka lebih menonjol di bidang medis daripada negara tetangga lainnya. Saat ini, orang-orang di Kanada dan Amerika Serikat yang memiliki kebutuhan medis penting melakukan riset harga dan sering pergi ke negara-negara Amerika Latin seperti Panama untuk berobat, bukan ke negara mereka sendiri. Karena mereka akan mendapatkan kualitas layanan yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi, Rumah Sakit Panama memiliki peralatan dan perlengkapan medis yang canggih. Anda juga dapat memiliki mobil mewah di Panama dengan membayar cicilan mobil yang rendah, dan Anda bisa mendapatkan mobil yang sama dengan harga yang lebih murah daripada di tempat-tempat seperti Kanada atau Amerika Serikat. Jangan kaget melihat kendaraan ultra mewah, terutama di lingkungan mewah. Namun, seseorang yang bermigrasi ke negara ini tanpa persiapan mungkin harus menghadapi banyak masalah dan orang-orang yang bermasalah di sini. Ketika Anda mengajukan permohonan untuk tinggal di negara ini, pertama-tama mereka memberi Anda izin tinggal sementara selama 2 tahun dan kemudian Anda dapat memperpanjang masa tinggal Anda jika Anda memasuki status permanen. Anda bahkan dapat mengajukan permohonan paspor dari Panama dari waktu ke waktu. Misalnya, katakanlah Anda baru saja menetap di Panama dan melahirkan di sana. Negara Panama mempermudah pembuatan paspor untuk anak-anak asing yang lahir di negara ini. Jadi jika Anda tidak berhasil mendapatkan paspor untuk diri Anda sendiri saat tiba di sana, cobalah untuk memiliki anak. Dengan melahirkan anak Anda di Panama, Anda dapat menjadikannya warga negara Panama dan kemudian pintu akan terbuka bagi Anda untuk menjadi warga negara Panama. Saya tidak tahu paspor negara mana yang Anda miliki, tetapi hari ini dengan paspor Panama, Anda dapat melakukan perjalanan ke 153 negara di dunia tanpa visa. Dalam hal ini, paspor Panama adalah paspor terkuat ke-24 di dunia. Anda tidak perlu heran bahwa mereka memiliki paspor yang kuat karena mereka memiliki Amerika Serikat di belakangnya. Di antara negara-negara yang dapat dimasuki oleh warga Panama tanpa visa adalah negara-negara Schengen yang merupakan anggota Uni Eropa. Sebagai contoh, negara-negara di Asia Selatan dan Timur Tengah harus berusaha keras untuk mendapatkan visa untuk bepergian ke negara-negara Eropa. Anda juga harus fasih berbahasa Spanyol untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di negara ini. Orang yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan internet dan yang mencari pekerjaan dengan usaha fisik
tidak dapat dengan mudah menemukan pekerjaan tanpa menguasai bahasa Spanyol. Selain itu, sangat sulit bagi orang asing untuk menghasilkan uang di Panama ketika ada sekitar 1 juta orang miskin di negara ini dan sebagian besar orang miskin ini menganggur. Namun, jika Anda seorang programmer komputer yang bekerja di luar negeri dan Anda tidak membutuhkan pekerjaan di Panama, Anda memiliki hak istimewa yang penting. Bagaimanapun, orang luar yang datang ke Panama menggambarkannya sebagai negara yang penuh dengan korupsi, orang-orang yang hangat dan positif, serta pecinta alam. Panama memang merupakan surga pajak bagi mereka yang memiliki bisnis online, dan mereka dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan terjangkau di negara ini. Ringkasnya, Panama dapat membuat Anda hidup di surga sesuai dengan status dan kekuatan finansial Anda, dan dengan demikian membuat Anda merasa bahagia. Hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang Panama untuk saat ini. Anda dapat mendukung kami dengan menyukai video dan berlangganan saluran ini. Selamat tinggal.